Ya, kembali lagi bersama RR Batam di obrolan budaya. Dan hari ini sudah bersama kami ada dua narasumber yang ganteng-ganteng hari ini menemani di obrolan hari ini yang cukup cerah cuacanya. Dan kita akan membahas tentang budaya kreatif dan produktif di era digital. Ya, jadi memang dunia digital zaman sekarang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa sampai orang tua juga dituntut mau tidak mau harus mengetahui dunia digital. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita harus perkenalan dulu dengan para narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu dari yang sebelah saya. Yang paling santai kayaknya hari ini kayaknya. Kan cuacanya enak. Oh iya. Iya. Adem-adem gitu ya. Iya. Boleh diperkenalkan dirinya mungkin ke Boleh. penonton? Perkenalkan, nama saya Stefan Siburian, selaku Ketua DPW G-Crafts Kepri ya, Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kepulauan Riau. Oke, Steven. Iya. Oke. Di sebelah Steven mungkin boleh diperkenalkan dirinya. Ya, nama Ini saya lebih Agus. senior kayaknya ya. Paling senior. Agus Mentor. Mentor, Mentor. Agus Purwanto. sebagai Ketua Dewan Pengarah. Ketua Dewan Pengarah. Oh iya, wajar, pengarah ya. Oke, nah hari ini penonton RRI Net spesial sekali ini sudah kedatangan Steven dan juga Pak Agus untuk menemani kita mengobrol dan sharing nih. Jadi budaya itu kan banyak ya. Kalau mungkin selama ini kita meliput budaya-budaya tradisional sudah biasa, tapi ini kan sebuah budaya juga yang harus diketahui sekarang tentang digital, dunia digital. Harus kreatif dan harus paham di dunia digital. Nah, sebenarnya kalau menurut Steven dan Pak Agus, ini tuh kalau menjadi kreatif dan produktif di dunia digital tuh seperti apa sih zaman sekarang ini? Siapa dulu nih? Boleh mungkin. Nanti kan ada mentornya yang membantu. Kalau saya diam berarti yang jawab. Iya, benar, gitu. benar. Oke, budaya kreatif dan produktif ya. Iya. Ini kan di era digital kita sangat tahu ini konteksnya itu sangat nyambung dengan anak muda, milenial, Gen Z, gitu kan. Dan kebetulan di Batam ya di Kepri tersendiri seharusnya industri digital ini menjadi salah satu industri yang jangan sedang berkembang sebenarnya. Harusnya itu udah sangat maju. Pertama, letak geografis yang dekat dengan Singapura, Malaysia. Ya, kedua, kita ada Nongsa Digital Park. Ya, ada Kinema, ada Infinite Studio. Itu tempat-tempat lapangan kerja industri digital yang sudah seharusnya bisa serap SDM yang ada di Batam ini. Plus juga ada Apple Academy gitu kan. Jadi kalau untuk Batam tersendiri ya khususnya, seharusnya budaya kreatif dan produktif di era digital ini harusnya kita tuh jadi contoh bagi daerah-daerah lain gitu. Oke, banyak mungkin yang bilang, Bang, jangan selalu bandingin kita dengan DKI, jauh. Oke. Kita kan daerah, pulau, taunya berenang aja gitu kan. Pokoknya kalau orang pulau harus bisa berenang gitu Berenang kan. ya. Tapi kalau kita selalu bandingin kita di bawah DKI, di bawah ibu kota, kita nggak akan maju gitu. Memang kita pasti bakal nggak mungkin overcome DKI. Tapi dengan letak geografis dan dengan industri digital yang ada dan dengan anak-anak muda yang ada di Batam, sebenarnya itu sangat berpotensi. Kita harusnya jadi contoh ya. Budaya kreatif, budaya produktif di era digital ini kita harusnya jadi contoh. Orang-orang daerah lain tuh harusnya belajar dari sini sebenarnya ya. Tapi kita belum nyampe level itu. Dan banyak dari segi mental anak-anak muda tuh harus dibina juga. Dari segi organisasi harus jembatanin masyarakat dengan pemerintah juga. Pemerintah juga harus ada kebijakan tertentu. Pemerintah harus kerjasama juga dengan swasta untuk lapangan kerja. Industri digital ini bisa maksimal untuk SDM yang ada di Batam. Kepri lah khususnya Batam. Oke. Gitu. Ini Steven tadi cukup banyak bilang seharusnya gitu. Kepanjangannya. Harusnya. Enggak juga sih. Enggak ya. Harusnya gitu ya. Berarti kenyataannya tuh belum seperti itu kan? Kenyataannya belum seperti itu, sedang berkembang lah istilahnya. Sedang berkembang. Ya, kalau contoh kita mau ke 100%, jadi mungkin sekarang masih 30 sampai 40%. Tapi bukan berarti saya, wah ini tukang kritik nih, ini salah, itu salah. Enggak, justru kita ngomong seperti ini sebagai organisasi, sebagai masyarakat gitu ya, agar ini tuh selalu
merasa oh kita tuh kurang sebenarnya, kita harus improve gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri, dari Tua Bang Agus banget lah ya, ya, dipanggil Bang, Bang Agus ya. Pak. Biar masih lebih muda ya. Kalau Pak terlalu jauh gitu. Gimana Bang Agus pandangannya? Yang pertama yang harus kita sadari bahwa dunia digital itu kan menjauhkan yang dekat, kemudian memutus sekat, gitu kan, borderless. Itu kelebihan dari dunia digital, gitu kan. Artinya yang pertama bahwa tidak ada lagi sebenarnya batasan-batasan yang menghambat seseorang untuk berkembang atau maju. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dunia digital saat ini memang kita melihat terutama untuk iklim di Batam ya, masih ada kecanggungan teman-teman di Batam untuk merasa bahwa dirinya itu bisa. Merasa inferior gitu? Ya, ada perasaan itu, ada perasaan seperti itu. Makanya sebenarnya potensi peluang di Batam itu jauh lebih besar karena di sini sudah ada KEK khusus ya. Nongsa Digital Park itu KEK khusus terkait dengan dunia digital. Yang kedua juga ada beberapa kampus politeknik yang memang iklimnya membangun iklim digital juga. Gitu. Ini sebenarnya cukup menarik kalau kemudian itu dijadikan sebenarnya motivasi bagi anak-anak muda yang ada di Batam untuk menjadikan dirinya bagian dari dunia digitalnya itu. Problemnya, ya tadi seperti kata Steven, masih ada perasaan, wah kok kita nggak kayak anak Jakarta nih atau anak di Jawa gitu kan. Harusnya karena kita sudah masuk dunia digital, perbandingan kita itu bukan ada yang ada di Jakarta atau di Jawa. Perbandingan kita itu yang ada di negara sekitar kita. Paling nggak ada di 2 negara, Singapura, Malaysia. Itu perbandingan kita harusnya yang ada di Batam ini. Terutama juga kampus dan teman-teman pemerintahan dan teman-teman penggiat digital lain, cara berpikir mereka bukan berpikir ke ibu kota atau ke negara kita, tapi ke luar negeri gitu. Apa sih sebenarnya yang tren atau yang sesuatu yang harus disesuaikan antara negara lain dengan kita yang ada di Batam ini? Kalau banyak sebenarnya pemain-pemain dunia digital di Batam ini kan mereka sebagian itu adalah subnya dari Singapura. Itu kan sudah nilai plus. Betul, ya. Sudah ada itu. Cuma frame-nya dirinya masih sebagai sub. Gitu. Nah, frame berpikir sebagai sub ini kan bukan karena dianya, tapi karena iklim yang dibangun, termasuk daya dukung dari pemerintah. Gitu. Kalau pemerintahnya menggenjot tentang masalah iklim produktivitas di dunia digital sangat masif, saya pikir juga anak-anak mudanya akan mudah untuk transformasi dari dunia yang mereka anggap ini dunia digital ini kita masih kalah jauh deh, menuju saya siap untuk menjadi bagian dari dunia digital. Oke. Baik, apa sih kendala nyatanya tuh soal iklim yang kurang mendukung di sini? Apakah memang karena ya tadi satu dugaan pemerintahnya. Nah, kalau soal infrastrukturnya gimana? Kan kalau di digital kita pasti kita butuh internet dong. Kita nggak jauh-jauh dari internet, kecepatan internet, terus juga keterbukaan informasi segala macamnya. Kalau menurut Bang Aus itu, apakah di Batam itu sudah mendukung faktor-faktor itu? Parameter mendukung dan tidak itu kan sangat subjektif ya. Oke. Kita nggak bisa mengatakan bahwa saat ini pemerintah atau stakeholder yang berkaitan dengan dunia digital tidak mendukung. Nggak bisa juga seperti itu. Atau kita sudah mengatakan mendukung, tetapi nyatanya buktinya nggak begitu hype gitu ya. Tidak kok nggak ada gitu. Nggak ada gitu kan gitu. Dukungannya kayaknya kemarin dibilang kok nggak ada. Kemana gitu kan. Kita nggak bisa mengatakan itu. Tetapi yang paling tidak yang harus kemudian menjadi PR kita bersama adalah bagaimana kemudian pemerintah dan stakeholder yang ada itu membangun ya hub industri digital itu yang ada di seluruh kota Batam. Itu kalau di Batam ya. Kalau Kepri ya juga seluruh kota Kepri. Apalagi di Kepri ini kan problem kita ini masyarakatnya juga kepulauan. Apakah kita akan membiarkan anak-anak pulau itu hidup misalkan hanya menjadi pekerja nelayan saja misalkan. Padahal bisa jadi mereka punya potensi yang cukup besar. Cuma karena keterbatasan mereka nggak bisa kemana-mana dan sebagainya. Tidak ada daya dukung yang membuat mereka membangun dirinya. Oke, jadi nelayan tapi nelayan yang melek teknologi dong gitu loh. Oke. Kan bisa begitu Benar. juga. Ya kan? Itu mungkin kayak contoh ada beberapa yang pernah saya lihat di Jepang, tetap nelayan tapi menggunakan teknologi. Betul, misalkan Jadi, membuat sonar sederhana betul, misalkan, mencari ikannya ya kan? lebih gampang ya. Ya, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dibangun iklim digital ini tidak hanya serta-merta bermain di dunia internet, bukan itu sebenarnya gitu. Oke. Tapi kemudahan dunia digital yang borderless ini harusnya dimanfaatkan oleh seluruh anak muda di Kepri dan di Batam untuk apa sih sebenarnya peluang yang bisa kita ambil. Nah, daya dukungnya ya mau tidak mau pemerintah harus
menyuapin lah di awal, bukan hanya sekedar ngasih pelatihan, tapi menciptakan hub atau penghubung iklim-iklim digital ya kalau di Batam yang ada 12 kecamatan, yang 12 kecamatan itu. Paling enggak seperti kalau di Kepri ada 7 kota kabupaten, ya 7 kota kabupaten terus dibentuk. Itu sih. Oke, nah ini juga kita berhubungan dengan kreatif dunia digital. Tadi juga Bang Us juga bilang kan ini sebenarnya ya bagaimana memanfaatkan dunia digital ini supaya kita lebih produktif gitu kan. Jadi seperti tadi dari nelayan bisa mengupgrade dirinya jadi pekerjaan mungkin lebih mudah gitu dibantu dengan teknologi. Nah kalau di contoh-contoh lain mungkin yang lebih banyak ditemui di anak-anak Batam tuh apa sih sebenarnya, Steven? Contoh apa nih? Contoh konkretnya anak muda Batam yang jadi produktif di dunia digital itu apa sih yang biasa dipakai anak-anak Batam dari dunia digital itu untuk mempromosikan usahanya kah? Atau mungkin tadi menggunakan teknologi seperti ya mungkin tadi mencari ikan, menggunakan sonar sederhana atau seperti apa nih? Kalau yang paling umum sih pasti media sosial ya. Oke. Ya, kalau Jualan kita ya? jualan kan. Kita jualan media sosial, ada Facebook, ada Instagram, sekarang bahkan TikTok pun udah ada shopnya gitu kan. Ya. Itu yang paling umum. Di luar itu tadi kayak seperti nelayan, ya. Itu bahkan sekarang juga udah sempat ada sih, ya sempat ada, tapi lagi vakum perusahaannya. Startup yang menjual ikan, Oke, by gimana aplikasi. tuh? By aplikasi. Di aplikasi dan itu diantarkan ke rumah, ya. Ada juga supermarket yang melakukan hal seperti itu, ya. Ada digitalisasi lah istilahnya. Dan bahkan laundry pun ada yang seperti itu sekarang. Jadi sebenarnya dan itu pada di Batam semua tuh, supermarket, jualan ikan dan juga laundry yang saya sebut tuh pada di Batam semua. Ya, itu anak-anak Batam, ada yang kuliahnya di dalam negeri, ada yang di luar negeri, tapi balik ke Batam menggunakan ide-ide mereka jadikan startup dan bisa dinikmatin masyarakat gitu. Ya, Developer game juga ada di Batam. developer game juga Developer ada. game juga ya. Developer game bahkan ini kami kerjasama juga dengan Gcraft ya, tahun lalu kalau nggak salah ya, itu kita bikinin karena mereka ada game ya, game ini udah di Steam ya, di platform Steam, dan itu ada demo versionnya tapi belum launch gamenya, so gamenya masih proses tapi demo versionnya udah bisa di download. Dan itu begitu dicerita, bro ini yang download siapa aja? Brazil, Jerman bang. Lah Indonesia kemana? Nggak tahu gua bang. Bahkan pas saya ketemu dosennya atau direktur salah satu fakultasnya lah, ya, anak mahasiswanya ini dosennya tuh nggak tahu. Itu anak-anak mereka. Nggak usah sebut kampus ya, nggak usah sebut kampus ya. Dosen tuh nggak tahu. Pemerintah nggak ada yang tahu satupun. Nah, kita sempat buatin acara untuk mereka, kita sharing, kita undang pejabat, undang beberapa stakeholder lah untuk memperkenalkan mereka ke pejabat-pejabat ini. Jadi saat itu kami punya program itu Local Heroes. Jadi naikin teman-teman aircraft lokal yang di Batam ini, kita naikin pamornya mereka. Karena karya mereka tuh nggak dikenal di sini. Bayangin mereka bikin game, ya, downloadnya itu ada 5.000-an kalau nggak salah, demo version. Oke. Gamenya tentang budaya Indonesia. Oke. Yang download Jerman dan Brazil. Tapi Indonesia nggak ada. Indonesia ada tapi sedikit kecil ya. Kalau nggak Sangat salah, kecil. di bawah 5% mas ya. 5%. Di bawah 5%. Oke, di bawah 5%. Padahal gamenya sudah di launch di platform Steam ya. Demo versionnya Demo versinya udah ada ya. Nah, dan kemarin mereka kenapa kita buatkan acara karena offline launchingnya belum ada. Jadi Oke, mereka ingin dikenal. benar. Ini anak-anak Batam nih. Masa di Batam nggak ada yang tahu? Kita perkenalkan. Tapi saat itu justru begitu kita adakan acara itu, ada pameran ya. Itu ternyata bukan mereka doang, banyak ternyata game developer Batam ini. Akhirnya bermunculan gitu ya dari situ ya. Akhirnya bermunculan. Yang gabung sama kita 7 developer 7 ya. developer. Itu dari kampus Ada, ada, dari swasta di ada. Saat hari H, Saat hari H. itu 7 developer game. Oke. Karena kita kenalnya ternyata di luar itu masih banyak Masih lagi. banyak lagi. Ya. Dan ada asosiasi game developer. Itu dari pusat ada, dari nasional ada, dari Batam pun ada. Dan ternyata di Batam juga banyak game developer gitu ya. Banyak. Oke, jadi sudah diadakan, diusahakan gitu kayak kita ambil contoh tadi yang developer game di Batam itu sudah dia bikin acara dikenalkan ke stakeholder gitu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya sebenarnya positif ya. Positif tapi gini, kita saat melakukan program itu Local Heroes kita tujuannya satu, pemerintah tahu, masyarakat tahu, teman-teman ini yang sudah berkarya bawa nama Batam, bawa nama Indonesia gitu kan. Bahkan mereka ke Gamescom di Jepang, di Amerika itu bawa nama Indonesia gitu. Dan di Indonesia tuh secara nasional nggak banyak yang ikut. Jadi
ini anak Batam coy gitu loh. Jadi di Indonesia kalau nggak salah perwakilan 5 atau 4. Dan begitu dilihat itu ternyata nama-nama besar game developer besar semua. Dan kawan kita satu ini itu gamenya belum launching version fullnya, baru demo version, tapi udah diundang ke sana gitu loh. Oke, berarti kalau ini mungkin hype-nya kurang ya di Indonesia ya, makanya kayak Hype-nya kurang banyak gitu. Bahkan ya saya juga pribadi juga baru tahu nih kan ya kan. Iya kan. Nanti kita akan ngobrol ini off air ya, gamenya apa, bakal kita download coba. Kita download nanti nih demo gamenya. Jadi mungkin developer game nanti nonton kan, waspada nih. Gitu ya. Jadi memang sudah ada pemanfaatan sebenarnya. Cuman ya mungkin itu tadi ya kata Steven juga dan Bang Agus tadi, ya hype-nya kurang mungkin, kurang luas gitu. Walaupun sudah ada usaha-usaha dari tim-tim juga dari Gaycraft juga untuk menaikkan ini Local Heroes tadi. Oke, kita akan bahas ini setelah ini karena kita akan ngebahas mungkin lebih jauh tentang Gaycraft-nya. Kita break dulu setelah ini karena tetap santai, ini juga mulai agak cerah ya. Tadi sepertinya agak-agak mendung, enak gitu ya. Sekarang agak cerah kita. Dapat pencerahan gak ya? Oke, sahabat budaya dan juga pendengar RRI Net, kami akan kembali lagi masih di obrolan budaya RRI Batam. Jangan kemana-mana. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona: makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa. Baik penonton RRNet dan juga sahabat budaya, baru saja kita saksikan bersama itu tadi yang sudah kita obrolin ya. Itu adalah sekilas kegiatan Riau Island Game Show ya. Ya. Itu yang tadi mempromosikan game-game developer yang ada di Batam. Itu yang rame-rame itu akhirnya ada 7 game developer lagi yang bergabung. 7 game besar ya. 7 game besar. 7 Game developer game besar yang ada di di Batam semua. Tapi setelah kita ada acara itu, kemudian ternyata bermunculan banyak developer game yang datang ke kita bahwa mereka juga developer game dan Oh, itu gitu. semuanya ada di Batam. Oh, semuanya di Batam. Ya. Jadi langsung wah, saya juga developer game nih, kenapa saya nggak diajak gitu.
Oke, nah itu kegiatan dari teman-teman Gcraft nih. Nah Gcraft juga kan sebenarnya apa ya? Kalau mungkin di masyarakat itu banyak yang tahu, namanya tahu Gcraft. Oh Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif, tahu gitu. Tapi mungkin masih sedikit yang tahu ngapain sih Gcraft itu? Ada di mana aja sih? Mungkin orang taunya cuman mungkin Gcraft dari pusat, mungkin karena taunya Pak Menteri ya, Mas Menteri Sandiaga Uno kan. Jadi Gcraft taunya gitu doang. Nah sebenarnya kalau Gcraft ini sendiri itu apa sih? Lebih bisa di elaborate mungkin? Gcraft ini banyak yang tahu karena orang kirain kita tuh dari Backcraft berubah nama jadi Gcraft. Betul, mungkin ya, masuk akal. Jadi sebenarnya kita bukan perubahan nama dari Backcraft ya. Backcraft kan diresmikan oleh Pak Jokowi saat itu bulan Januari tahun 2015 kalau nggak salah, dan dikepalain oleh Pak Triawan Munaf. Dan sekarang kan berubah karena saat itu Menteri Pariwisata, ya kan, namanya Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya. Terus kan digabung ada Backcraft. Ya, Terakhir Backcraft. Backcraft. Sekarang Backcraft nih gabung dalam kementerian, makanya jadi Kemenparekraf lagi. Ya. Gitu. Oke. Nah, Gcraft ini sebenarnya secara kebetulan aja pendirinya Bang Sandi sebenarnya. Karena udah didiriin tuh setelah beliau jadi Wagub. Wagub DKI ya, Wakil Gubernur DKI. Jadi ini secara kebetulan kita bisa banyak dikenal masyarakat karena ini buatan menteri nih, Menteri Pariwisata nih. Iya. Saat jadi menteri dia buat nih organisasi. Saya bukan, ya. Dan kita bukan peralihan nama Backcraft ke Gcraft. Jadi Gcraft ini perhimpunan sebenarnya pelaku ekonomi kreatif, ya. Kita non-profit organization, tidak di bawah naungan Kemenparekraf. Kebetulan pendiri kita adalah menteri, Menteri Parekraf. Dan tentunya tujuannya simpel. Kita ini mau jadi jembatan, ya, jembatan antara pemerintahan, swasta dan juga masyarakat umum, gitu, ya. Dan ini kita sama seperti organisasi lain, bahkan kita tuh nggak dapat anggaran sama sekali dari kementerian, ya. Karena terpisah ya, tidak Karena di bawah kementerian ya. terpisah, dan memang kita bukan organisasi yang tergabung dalam kepemerintahan, ya, seperti mungkin ada beberapa organisasi yang sudah lama berdiri itu langsung tahun ini dapat anggaran sekian untuk program-programnya. Kita tidak ada sama sekali. Nah, jadi kita memang muterin duitnya tuh dari swasta, sponsorship swasta, dan juga ya kantong-kantong pengurus ini. Yang kadang-kadang sempat teriak-teriak juga kita kayak gitu. Tapi karena gini, saat saya dikasih kepercayaan jadi ketua Gcraft Kepri ini ya, saya ajak teman-teman ngumpul, pilih beberapa pengurus untuk jadi pengurus Gcraft itu dari berbeda-beda background organisasi, berbeda-beda background partai bahkan gitu ya. Jadi kita mau jadi satu, jadi kawan, dan teman-teman yang ingin lihat ekonomi kreatifnya berkembang di Kepri ini, ayo kita gabung bersama Gcraft. Dan kita kalau ada acara sponsorship nggak nyampe ya kita patungan. Kadang-kadang acaranya kita bikin simple, tapi outputnya yang kita pikirin. Mungkin kadang acara harus di hotel atau harus di mall. Kita kadang ya udah di kafe sendiri. Budgetnya masuk sponsorship kafe gitu kan. Contohnya kayak gitu. Tapi output untuk ke teman-teman pelaku Gcraft yang kita pikirin. Contoh kemarin seperti yang Game Dev ya, Riau Island Game Show. Mereka tidak dikenal di Batam, di Kepri gitu kan. Pas kita ada program Local Heroes, ya udah kita ajak mereka ketemu, ya udah kita naikin lah kalian biar kalian tuh dikenal di tempat lahir kalian sendiri paling enggak kan. Orang Brazil, orang Jerman kenal gitu kan. Tapi malah orang Batam sendiri nggak tahu. Dosen sendiri nggak tahu. Saya nggak boleh sebut nama studionya nih mas, ketahuan kampusnya di mana. Iya, jangan sebut berarti. Nanti di-cut ya kalau ada. Iya, di-cut aja. Pesan di-cut tadi. Tit gitu kan. Jadi mereka senang. Sebenarnya kalau impact secara mereka dapat investor atau mereka dapat anggaran dari pemerintah itu nggak ada. Tapi dukungan itu yang mereka perlu sebenarnya dari pemerintah. Oh ini ternyata anak-anak Batam, ya. Tempat gue jadi wali kota, tempat gue jadi wakil wali kota, ternyata ada orang-orang kayak gini, gitu, ya. Dan juga saat itu yang datang bukan hanya Pak Wakil Wali Kota, anggota DPRD Batam tuh ada 1, ya, DPRD Pinang ada 3, DPD RI Pak Arya Saptarika, Ketua Dewan Pembina kami juga hadir gitu, dan ada beberapa teman-teman kreatif lainnya. Nah, output yang paling jelas adalah
Gcraft membawa game developer ini ke hadapan investor. Ya, kita pitch deck kan. Walaupun nggak deal ya. Yang penting pitch dulu ya, Tapi pitching pitch dulu ya. gitu. Iya. Karena kita mencoba gini, kita kan nggak ada anggaran dari pemerintahan. Berarti anggaran dari swasta, dari sponsorship, dari kas lah istilahnya. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan output yang baik untuk pelaku aircraft tanpa harus keluar banyak duit? Ya udah, kita kontak teman-teman investor kita yang di Batam, ya, yang mungkin duitnya kebanyakan, ya. Nggak tahu yang mau mana, invest, benar. Mana nih bro, gitu kan? Ada nggak nih tempat invest gitu? Ya udah, kita kenalin, ya paling nggak mereka kenal juga. Dan teman-teman game developer ini juga sedang dalam proses untuk keluarin full version gamenya. So kita tetap keep in touch, tapi belum ada program yang bisa kita lakuin untuk mereka selain dari kenalin ke investor dan juga masyarakat atau pemerintah Kota Batam tersendiri, gitu. Mungkin yang membedakan Gcraft dengan organisasi sejenis ya Ya. yang berada di iklim ekonomi kreatif adalah bahwa fokus teman-teman Gcraft kali ini itu lebih kepada anak-anak muda. Gitu. Kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dunia digital memang. Lebih fokusnya adalah ke dunia digital. Jadi mengubah yang konvensional menjadi digitalize Digital, gitu ya. oke. Itu yang Digitalize. menjadi kita yang konsentrasi kita di situ. Bahkan besok tanggal 22 ya, kita ada Creative Talks ya, Gcraft mengundang startup yang ada di penggiat startup yang ada di Kota Batam untuk bertemu dengan founder ya, Founder Life. Ya. Dari Founder Life untuk ya ngobrol-ngobrol, siapa tahu dari sekian startup yang ada di Kota Batam ini menarik bagi Ada yang investor menarik. di Amerika begitu. Oke, tetap pitching lagi ya? Ya, pitching juga. Pitching lagi. Bagian dari kecil-kecilan lah. Tapi ngopi, Tapi ngopi pitching sambil ngopi. ngobrol. Sambil ngopi, oke, Iya. oke. Jadi itu yang sedang kita bangun. Kita mencoba untuk mengubah dari habit konvensional menuju ke digitalize. Itu agar kita ada diferensiasi antara Gcraft dengan organisasi yang lain yang ada di Kota Batam. Oke. Bagus, dan juga Stephen, ini kayaknya agak cukup panas sekarang ya. Kayaknya ini ada minuman depan kita nih dari tadi, daripada dianggurin mungkin Ini sambil menarik. diminum. Ini minuman Warna apa ini namanya? Gcraft nih minumannya. Warna Gcraft. Ini juga sponsor Gcraft loh. Jadi juga ya, pemirsa RRNet, memang ini juga salah satu bentuk dukungan dari Gcraft yang tadi juga dikatakan oleh Stephen adalah ya kalau tidak acara kecil-kecilan, sederhana gitu ya. Yang penting impactnya besar. Seperti hari ini juga. Ya, kemarin juga sempat itu yang pengamen jalanan. Ya, Jadi kita karena COVID kan, COVID mau kita ngadakan agenda-agenda besar tidak bisa. Kemudian melihat banyak keluhan ya teman-teman juga, akhirnya kita pilih kemudian cari pengamen. Ternyata di Batam ini banyak juga pengamen jalanan yang suaranya bagus gitu. bagus banget. Punya karya. Iya. Punya Lu karya, ngundang Gaboh bukan? ya Gabo juga masuk, ada Gabo juga, ada Gabo gitu ya. Ada kita buatin berapa video klip? Jadi ada 3 video ya. Jadi saat itu 17 Agustus Mas ya. Ya. 2 tahun lalu. Oke. Ya, 2020 17 Agustus. Oh, itu lagi pandemi-pandeminya ya? Ya, Ya, Kan justru lagi- karena itu. justru karena pandemi orang bingung mau gimana Betul. berkreasi, ya udah kita kasih kesempatan dengan cara itu. Gitu. Karena tempat-tempat teman-teman musisi jalan ini kan selalu ke pedagang kaki lima Betul. atau segala macam gitu ya untuk ngamen. Tapi kan tutup semua. Betul. Ya kan? Tutup semua. Jadi kita buatkan gini, kita buatkan acara kecil. Itu saat itu 15 peserta dan inilah kalau kita ya, kalau misalnya kita bikin acara kita harus fokus outputnya tuh apa. Jadi acara ini nggak terbuka ya, untuk siapapun mau datang mau daftar tuh nggak bisa. Yaitu lomba nyanyi sebenarnya. Jadi pengamennya itu beberapa pengurus kita kasih 3 undangan, 4 undangan. Lu cari pengamen yang suaranya bagus, gimana caranya lu kasih undangan ini. Pokoknya dia mau datang hari H, mau ikut lomba harus pakai undangan ini. Ya. Ya Harus audisi bawa. lah. Semacam Harus audisi bawa. kecilan. Ya. Jadi nanti beberapa pemenangnya kita ambil, kita buatkan musik video. Bahkan lagunya sekarang ada 3 lagu yang udah di Spotify ya, dan ada 3 musik video di YouTube juga. Itu salah satu cara kita. Acaranya sederhana banget. Backgroundnya kita cetak background sendiri, alat-alatnya juga punya sendiri, anggarannya hampir 0 sebenarnya itu ya. Cuman untuk Sponsor konsumsi juga lagi. aja.
Enggak, itu saat itu nggak dapat sponsor. Sebenarnya Mas. intinya adalah bagaimana mengubah kondisi kita yang saat itu mungkin bisa dikatakan sepi job dan Betul. sebagainya. Ya otak kreatifnya harus muncul dong, apalagi ini dunia digital gitu. Maka di situ kita membuat sebuah acara lah buat teman-teman. Kita ambil memang pengamen, kita belum mengambil dari penyanyi-penyanyi profesional di Batam. Ya. Lah. Kenapa kita ambil pengamen? Karena itu yang paling terdampak waktu itu. Maka kita ambillah 15 pengamen dengan suara terbagus menurut versi teman-teman yang ada di Batam. Kumpulin, kemudian diaudisi, 3 orang yang terbaik itulah kita buatin Ya. video klip dan juga masukin di Spotify. Spotify. Gitu. Itu bagian dari untuk menaikkan grade mereka juga, bahwa mereka ternyata bisa juga saya buat video klip sebenarnya. Layak juga saya masuk di Spotify misalkan. Iya. Nah ini juga untuk mengubah mindset teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang lain sebenarnya, bukan hanya pengamen jalanan, bahwa dengan adanya dunia digital ini tidak ada lagi batasan untuk berpikir kreatif gitu. Karena lu nggak bisa nongkrong di kafe, lu bisa nongkrongin streaming misalkan, buatin stream sendiri. Gitu. Iya. Stream live-nya kan bisa dibuat ya. Donasi, Terus sekarang kemarin QR. aja kayak Tuh konser-konser digital. Wah, ya konser Ah, digital Noah kan digital ada semua. Noah, ada macam-macam. Aisyah juga waktu itu kemarin ya live Nah, live konser artinya gitu. banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman di dunia digital ini tanpa harus merasa dirinya terbatas. Nah, Oke. mindset ini yang sedang kita bangun. Berarti itu salah satu tujuan juga Gcraft Ya. hadir gitu ya. Itu Supaya bagi- mengubah mindset itu supaya memang pelaku ekonomi ini bisa lebih kreatif dan bisa memanfaatkan dunia digital. Ya. Gitu, Modeles. Oke, keren nih. Itu tadi pengamen. Berarti 2 tahun yang lalu sampai sekarang ada project apa nih yang kira-kira mau dilakukan ke depannya? Tadi kan pengamen sudah, katanya mungkin penyanyi atau mungkin game udah. Apalagi yang mau diangkat dan disupport oleh Gcraft nih dalam waktu dekat? Sebenarnya kita gini, 17 subsektor itu tugas yang sangat berat juga sebenarnya untuk kita kan. 17 subsektor. Iya, karena 17 subsektor tahun ini kemungkinan jadi 18 ya. Jadi sebenarnya tugas yang sangat berat untuk kita ya. Apalagi kita itu sekali lagi tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah ya. So muter otaknya itu bukan cuman konsep acara, konsep outputnya aja gitu. Jadi tahun ini kita belum ada proyek yang besar ya. Ada sebenarnya tapi belum kita umumin lah ya. Karena kita lagi ada pembentukan DPD Batam, Pinang, Natuna dan juga Karimun. Ya. Jadi nanti biar teman-teman DPD yang kasih kabar baik ini gitu. Rencana Selanjutnya project ada, tapi Rencana project ada? nanti. Gitu. Tapi nanti. ya. Oke. Nanti kalau rame lanjut part 2 dia. Ini salah satu bukti digitalisasi ya. Durasi nggak cukup. Betul, oh iya. Semua harus gitu, antar durasi nggak cukup atau mungkin mancing dulu ya. Kalau rame lanjut part 2. Oke. Dan sebenarnya gongnya Gcraft awal kita pelantikan segala macam, gongnya itu sempat hilang karena Delta Mas ya saat itu ya Delta. Iya. Kan nggak Corona. boleh beraktivitas. Betul, Boleh betul. beraktivitas sama sekali. Tapi kita tetap beraktivitas Iya. saja. Kita udah deal dengan salah satu mall, kita bikin acara pelantikan di situ. Kita bikin bazar UMKM untuk pelaku aircraft gratis. Itu lantai 1 kita pakai, lantai 2, lantai 3. Jadi nanti lantai 3 ada musik, musiknya, ada lantai 2 macam-macam. ada seni lukisnya segala macam. Itu konsepnya kemarin ya. Ya. Itu konsep kemarin. Menteri udah diundang. Udah oke semua, udah set Ketua semua ya. umum udah set. Udah oke. Datanglah. Datanglah surat. Tidak boleh beraktivitas. Jadi dari istana juga menteri semua tidak boleh keluar. Iya betul. Dari kota yang dia tinggal saat ini ya udah stay di situ Stay di dulu ya. Dari organisasi juga ada surat seperti itu. Jadi udah kita hold. Terakhir kita hold bentar tapi pelantikan udah terlalu lama tunda karena kita gerak sebelum pelantikan. Ya kita udah gerilya kemana-mana sebelum pelantikan, bikin acara segala macam, ketemu komunitas, ketemu pelaku aircraft. Terakhir ya udah karena salah satu pengurus kami adalah GM kawasan NDP juga. Ya udah kita pelantikan di isolated place. Di tempat startup ya, coworking space di Nongsa Digital Park saat itu. Streaming. Oke. lagi. Streaming. Live streaming ya. Live Tapi streaming. akhirnya terlaksana walaupun Terlaksana tidak dengan- sesuai dengan konsep Iya. awal gitu Ya, ya. jadi outputnya tidak bisa dinikmatin oleh pelaku aircraft lainnya, hanya Oke. internal kami saja. Oke, berarti Gitu. ini masih bisa dibilang nggak sih kalau rencana-rencana yang tadinya mau dilakukan di pelantikan itu masih akan dilaksanakan? ke Itu depan? bagian dari salah satu yang tadi kita sebutin. Iya. Biarkan Ya kalau nanti- rame lanjut part 2 itu Iya. ya. Tapi karena udah terbentuknya DPD dan nanti akan juga kita udah- breakdown ke teman-teman Iya. daerah. Karena kita Oke, pengennya oke.
iklim ekonomi kreatif ini tidak hanya ada di Batam, tapi tumbuh di kota kabupaten yang lain, terutama teman-teman yang di kepulauan. Karena bagaimanapun ketika kita bicara Kepri dengan kepulauannya, jangan sampai ada ketimpangan ekonomi yang cukup jauh sehingga pembangunan di daerah itu tertinggal gara-gara anak mudanya lebih memilih untuk bekerja di luar. Ya. Oke. Jadi karena mungkin melihat di luar lebih bagusnya aku sana aja. Ya, Padahal ke Jawa aja deh, gitu kan. sekarang nggak perlu begitu ya. Kalau Bang, begitu dengan adanya dunia digital, otak kreatif kita harus lebih muncul. Gitu. Work from home gitu. Ya, bisa aja kan nanti kita membuat perusahaan bersama, misalkan pekerjaannya dikerjakan masing-masing, ada yang di Remote Natuna, gitu ya. ada di Karimun dan sebagainya. Apapun pekerjaan itu, ya anggap aja masing-masing rumah dalam masing-masing kantor mereka. Gitu. Lebih nyaman mungkin Lebih ya. nyaman. Jadi mereka juga bisa membangun daerahnya lebih bagus lagi gitu. Tidak perlu meninggalkan daerahnya, kontribusi ke daerahnya juga ada, dan pekerjaannya juga tetap terjaga. Gitu. Oke. Finansial oke. Nah itu kayaknya perlu di lebih jauh deh kita ngasih tahu mungkin ke masyarakat, karena kan selama ini ada kasus-kasus nih yang bekerja digital gitu dari rumah, yang nggak keluar rumah di daerah-daerah mungkin yang kurang, ya mungkin masyarakatnya tidak terlalu akrab dengan digital, itu malah disangka gaib. Motor, Benar. apa banyak duit gitu. Dia di rumah terus katanya, dicurigai, ya kan? Kamu yang tidak gitu. Tapi ternyata ada yang sebagai mungkin web developer, Ya, pemain server kripto gitu. misalkan kan. Banyak banget. Akrab dengan dunia digital ya. Lagi oh, hot-hotnya keluar. kemarin Betul. kan. Sekarang lagi hot juga, merah ke bawah. Jangan-jangan korban. Waduh, berhasil menyelamatkan diri. Oke, baik, kita masih akan ada satu sesi lagi nih. Masih dengan Stephen dan juga Bang Agus dari Gcraft dan masih di obrolan budaya RN Batam. Dan pemirsa dan juga penonton RNnet, jangan kemana-mana, tetap saksikan obrolan budaya di RN Batam karena kami akan kembali sesaat lagi. Perombat FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran. Gak ada Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Josi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI.net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gia mendengar lagu Gia sendiri diputar di radio, entah Gia lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti Jadi kamu Gia tetap dengar radio ya? tetap dong, tetap pasti. Oke. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Kalau tadi yang pertama kita udah lihat kegiatan Gcraft dan barusan tadi kita udah nonton juga, itu salah satu artis yang tadi pengamen jalan kita obrolin ya. Ya, namanya Effendi Nababan. Dari video klipnya kelihatan banget tuh. Bener-bener asli. Bener-bener asli, Ya. hidup di jalanan. Berapa suara karakternya kebentuk karena ya keras hidup di jalanan kan. Kita nyari mau syuting aja susah karena Oh nggak iya? punya HP. Oh jadi gimana nyarinya? Ya pokoknya Kita kita tahu rumahnya ke soalnya. rumahnya. Waduh, didatengin ke rumahnya. Ya, datengin ke rumahnya, kalau nggak ada titip ke temennya, nanti hari ini jam sekian ini. Dan pas waktu nggak syuting, salah hari H 3 jam ya? Ya, 3 jalan jam kaki. nunggunya. Jalan kaki. Dia jalan kaki. Untuk syuting itu dia ternyata nggak naik kendaraan. Wah asli the real. Asli, anak jalan jalanan. kaki dia setengah jam.
Dari mana ke mana itu dia? Ya, itu kita nggak tahu. Pokoknya setengah jam kita tungguin, Ternyata baru nyampe di baru jalan nyampe lagi. di lokasi. Dan itu jalan Untuk kaki. syuting video klip itu. Video. Waduh, keren. Effendi Nababan. Nanti aku cari Bang Pendi ya. Nongkrong di mana sih biasa dia? Nah, Jodoh. Nah itu kan, Daerah karena Jodoh. ngamen jalanan. Oh di daerah Jodoh. Iya. Jodoh. Nggak susah ya nyarinya kalau di sana ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi. Tadi masih ngobrolin soal Gcraft. Yang tadi juga udah dibahas sebagian kan ada kegiatannya dan kedepannya tuh tujuan tuh seperti apa sih? Tadi kan udah ada yang bisa dibocor lagi ada yang kira-kira. Kalau yang Untuk anak dibocor muda sih tadi kan nggak- fokusnya ke anak muda nih. Iya, nggak banyak yang bisa kita bocorkan ya. Karena kalau untuk event kalender kita sebenarnya udah ada, ya. Karena memang kehalang COVID saat itu, jadi banyak yang kita fokusnya nggak bisa membuat event itu untuk keramaian atau terlalu besar, gitu kan. Dan kita lebih fokus ke output yang memang benar-benar bermanfaat gitu. Nah kalau untuk kedepannya yang seperti kami bilang tadi ada pembentukan DPD, ya, prokernya kita akan alihkan ke mereka. Jadi biar tiap DPD di tiap daerah itu berfungsi secara maksimal. Karena kita sebagai pengurus Kepri ini cuma 20-an orang dan untuk memegang 7 kabupaten kota tuh 17 subsektor tuh berat. Jadi kita tahun ini akan membentuk 4 DPD. Oke, itu dibagi-bagi jadi agak Bagi-bagi. lebih ringan gitu. Nah ini kan makin banyak berarti kan, berarti yang dijangkau tuh Gcraft Kepri ini semakin luas. Iya. Nah kesempatan untuk gabung juga lebih banyak dong buat teman-teman ekonomi kreatif. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol kayak gitu, kayak ada dibahas gitu. Sebenarnya kalau mau gabung ke Gcraft tuh kayak gimana sih? Apakah harus kayak tadi Gcraft datang ke Pendi kan didatengin ke rumahnya, terus kayak developer game tadi dibikin acara gitu. Nah atau mungkin harus ada syarat tertentu gitu melakukan sesuatu gitu atau punya apa gitu baru bisa gabung Gcraft. Gimana sih sebenarnya? Kita simple Mas ya, tanda tangan menteri aja ya. Jadi tanda tangan menteri kasih lihat udah. Jadi Banyak. Bisa lihat di Instagram Gcraft, gabung di situ, daftar dari daerah mana. Nanti karena kalau nanti sudah terbentuk ini Gcraft di kota kabupaten masing-masing, nanti akan kita arahkan untuk terlibat di kota kabupaten masing-masing, gitu kan. Nah, yang jelas Gcraft ini kan sebagai tempat mau mereka dulunya sudah punya usaha atau punya bidang kreatif atau belum pengen kemudian terlibat dalam ekonomi kreatif ya kita fasilitasin. Kita menjadi tempat bareng-bareng untuk tumbuh lah. Gitu. Berarti juga misalnya kalau ada yang sudah usaha udah misalnya jualan bikin sesuatu gitu kayak makanan atau mungkin produk-produk merchandise, merchandise, ya. itu yang sudah ada dari dulu cuman mungkin dia stuck nih nyangkut karena kan mungkin kok aku tergerus kayak kalah sama teknologi gini itu bisa juga gabung Bisa, ke bisa. Gcraft. Ini kan beberapa teman-teman justru di belakang layarnya konten-konten kreator yang ada di Kepri ya, yang bagus-bagus itu kan teman-teman Gcraft juga, pengurus Gcraft juga gitu. Oh, ya. Yang bagaimana membangun konten kreator ini bisa seperti sekarang itu kan juga adanya di teman-teman Gcraft. Dan kemampuan teman-teman untuk menularkan ilmu itu juga nggak ada masalah. Kita akan kasihkan kepada banyak Tetap orang. dibagi gitu di Iya. share. Berarti kayak ada kegiatan-kegiatan untuk anggota gitu nanti kayak workshop ada pelatihan Ya, gitu ada. pelatihan, workshop itu bagian dari yang akan kita kerjakan. Oke. Nah kalau sampai sekarang nih di Gcraft ini kan provinsi ya Kepulauan Riau ini kan, Iya. berarti kan luas nih. Sampai sekarang anggotanya ada berapa sih? kalau anggota yang terdata itu sebenarnya ada 200-an. Ya, itu di luar pengurus ya. Di luar pengurus, Di luar baik. pengurus kita ada 25, ya, anggota terdaftar itu 200-an. Dan kita sebenarnya udah sempat mengasih workshop dan lain-lain dan sempat datangin secara Zoom ya. Itu mantan Dirjen, Deputi Mas ya? Deputi, Mas ya? Deputi Menteri Pariwisata Pak Hari Sungkari. Itu sempat beliau mengasih materi juga, dan juga ada beberapa untuk dari bagian perfilman ada beberapa sutradara yang juga ngisi di Gcraft Kepri ya. Setelah itu kebanyakan memang menjalin silaturahmi, komunikasi ketika ada kebijakan baru atau ada program baru dari organisasi kita atau organisasi lain, kita jadi tempat sharing, jadi untuk tempat networking gitu. Dan banyak dari kita nih memang ternyata berkecimpung di Gcraft nih, anggota-anggota nih udah lumayan lama, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Jadi sebenarnya untuk lebih ke tempat sharing aja. Ketika ada program, ketika ada event, baru kita ajak mereka ya. Jadi kita pengen anggota ini bisa kasih sumbangsi ke kita tuh untuk nyari masalah-masalah yang ada di grassroots ini yang selama ini kita nggak tahu. Makanya bahkan anggota Gcraft Kepri itu banyaknya di Pinang, banyak banget.
Malah banyak di Pinang ya? Iya, Pinang dan khususnya itu memang 3 subsektor terbesar ya yang di nasional maupun di Kepri, yaitu kriya, fashion, dan kuliner. Diisi oleh 3 itu, bayangkan. Sisanya ada beberapa dari subsektor lain, musik, ya, desain interior, desain grafis, seni lukis gitu kan. Dan teman-teman startup lah di bagian digital. Oke. Nah, ini ada yang menarik tadi ngobrolin juga kan kayak seni-seni itu juga termasuk dalam aircraft gitu kan. Tadi ada film-film juga. Kalau mungkin kita lebih gamblang, lebih jelas gambaran-gambaran promosi kayak misalnya tadi di deskripsikan sama Bang Agus juga kan sama Steven. Misalnya jualan makanan, udah tahu digitalisasinya apa sih? Oh, udah tahu bisa jualan. Kayak kriya juga misalnya jualan baju, merchandise segala macam. Digitalisasinya apa sih? Udah tahu pasti kayak store online gitu kan, jualan live lewat sosial media gitu. Nah, kalau misalnya yang melukis, kalau musik juga udah tahu tadi YouTube. Kalau melukis itu diarahkan kemana? Digitalisasinya kemana? Sebenarnya kalau paling gampang ya, kalau melukis sekarang NFT sebenarnya. Tapi kan harganya. Iya, betul. Tapi itu ada beberapa juga yang bukan di Batam sih ya, tapi saya lihat teman-teman yang dari pelukis ya, itu malah karyanya itu dijadikan NFT. Kalau ada teman saya sebelumnya di Jakarta, sebelum NFT booming, itu karyanya dia tuh seniman tapi bahasanya apa ya, modelnya itu abstrak. Jadi lukisannya itu abstrak gitu ya. Itu dijadiin, jadi ini bukan digitalisasi sebenarnya ya. Walaupun at the end masuk ke online shop juga. Oke, memanfaatkan aplikasi yang ada, platform yang ada, tapi beliau tuh lukisannya itu disablonin di baju. Oke. Ya, dan di tote bag. Dan itu booming sekali saat itu ya. Saya ingat banget itu teman saya di Jakarta, itu hitungan gak nyampe sebulan, itu 10.000 followers dan organik di Instagram. Di Instagram. Karena saking uniknya karyanya dia. Berarti mengganti medianya ya? Dan karena selama ini dia karena untuk hobi aja gitu ya, nggak ada yang lihat, post di Instagram juga enggak, tapi dia mikir suatu hari abangnya kasih tahu, kenapa nggak lu ini didigitalkan ya, minta teman-teman DKV bantu digitalkan, terus disablon ya, dan dijual di platform online, dan akhirnya berhasil. Kurang dari sebulan 10.000 followers. Sebenarnya bukan hanya masalah apakah kayak melukis tertentu ya, melukis dan sebagainya, itu kemudian mereka stuck dengan ya udah gue melukis berarti di kanvas gitu. Bukan dengan itu. Dia bisa membangun kolaborasi dengan banyak pihak agar karya yang dia miliki itu bisa dinikmati atau bahkan bisa dijual dalam bentuk yang lain. Kan bisa banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Oke, berarti harus membuka pikirannya gitu. Ya, ini masalahnya kan di situ. Ini karena sekarang sudah ada dunia digital, mestinya kita jangan mengurung diri dengan diri kita bahwa ya kalau misalkan melukis ya harus di kanvas. Gitu. Bisa jadi tetap di kanvas, tapi dinikmati oleh orang dengan kerjasama atau kolaborasi dengan yang lain, yang tadi sablon kayak atau masukin di NFT dan sebagainya. Atau jangan-jangan pas waktu dia melukis di videoin jadi konten. Bisa juga dijual di jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan, bahwa penghasilan itu bukan dari hanya karyanya itu saja. Si Living Z siapa yang konten kreator memasak di desa itu juga akhirnya dia hype karena gara-gara dia cuma masak sederhana unik, aja unik gitu kan. Selling point-nya di situ ya, unik. Padahal itu bisa jadi kerjaan dia sehari-hari gitu. Masak di bener. dapur kan gitu. Tapi dia jadi asik karena didandanin dengan bagus, mungkin skenarionya juga dibuat, skripnya dibuat bagus, videonya, pengambilan gambarnya juga asik gitu kan, membuat orang kemudian tertarik. Apalagi pas waktu COVID kita juga gabut, ngapain, nonton aja lah video-video yang bisa kita tonton kan gitu. Jadi sebenarnya dengan dunia digital ini banyak peluang yang bisa kita kembangkan. Problemnya cuma satu, kadang kita mengurung diri, tidak mau berkumpul. Makanya saya tertarik waktu kita jeda tadi kan kita bahas masalah yang Citayam Fashion Week gitu kan. Ya. Itu kan sesuatu hal yang unik yang muncul baru-baru ini gitu. Dan itu banyak hal yang bisa kita ambil bagian dari itu, sebenarnya produktif dan kreatif. Kalau tadi kita takut anak-anak mager di dalam rumah ya, karena sudah ada game di online dan sebagainya, mereka kumpul aja tuh di duku atas gitu kan. Nongkrong gitu. Tapi ternyata asik juga, mereka ternyata fashionnya bagus-bagus. Oh, berarti mereka punya imajinasi atau kemampuan untuk fashion misalkan. Ada juga yang konten kreator. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, yang menjadi kendala kita adalah ruang hub yang perlu dibangun. Yang ini yang belum ada. Kalau di Kota Batam, pemerintah harusnya membangun ini secara serius,
ya di sisa waktu pemerintahan ini, moga-moga nih jadi inspirasi juga bagi gubernur atau bupati dan wali kota yang ada di Kepulauan Riau agar serius untuk membangun ini. Mulailah dari sekarang. Oke, mudah-mudahan nanti ada hubnya di Batam gitu ya, Bang ya. Oke. Nah, ini juga tadi kebahas juga orang-anak kayak Cita Fashion Week itu kan termasuk generasi muda ya. Yang umur belasan tahun gitu kan. Mereka lah yang nanti kalau dibilang zaman sekarang itu akan menjadi generasi emasnya Indonesia. Ya kan, kayak anak-anak yang kayak gitu nih kan udah kelihatan kayak apa ya namanya? Seedlingnya lah gitu kan. Awal-awal mulanya ini udah kelihatan bakal jadi itu. Nah, kalau menurut dari Steven sama Bang Agus nih, kalau untuk generasi emas, potensi generasi emas di dunia digital, apalagi kreatif dan produktif di dunia digital itu seperti apa? Besar nggak peluangnya? Dibilang besar ya besar banget dong gitu. Dengan keadaan sekarang ini kan ada juga problemnya problemnya adalah pemerintah dan stakeholder yang lain tidak menangkap peluang itu. Bayangin aja dalam misalkan jangka waktu di 2030 sampai 2045 akan ada 30% minimal ya angka produktif anak-anak muda yang lahir di Indonesia ini menjadi penguasa istilahnya dunia bisnis dan sebagainya. Angka produktifnya umur 20-an sampai 30-an gitu. Nah, ini kan harusnya daya dukung kita itu mengarah ke sana, menangkap itu. Nah, tapi kalau sampai sekarang ya itu tadi saya sangat menyayangkan sebenarnya kayak di Jakarta misalkan Citayam Fashion Week ditutup sementara ya karena masalah kumuh dan sebagainya. Kalau saya sih jangan ditutup tapi arahkan mereka agar tidak kumuh. Karena menghambat anak yang sedang tumbuh ini juga nggak bagus sebenarnya. Jadi mau ngapain mereka? Mau ngapain? Mau pulang lagi, jadi gabut lagi di rumah lagi. Belum tentu yang lakuin positif. Ya kan. Kalau di situ kan kumpul, paling enggak ya kalau karena banyak orang kan dia nggak bisa macam-macam. Nggak bisa berbuat asusila, nggak bisa berbuat negatif karena tempat umum dilihat banyak orang. Gitu. Ini kan hanya keinginan anak-anak muda itu untuk eksis ya, untuk menunjukkan diri. Nah, mestinya tempat-tempat seperti itu diperbanyak, ruang-ruang publik. Nah, tinggal kalau ada sisi negatif, nah itu yang kita tutupin. Nah, tanggung jawab kita bareng. Kekurangan-kekurangan itu ya harus kita singkirkan lah. Gitu. Berarti memang kalau menurut Bang Agus kita harus embrace lah ya perubahan-perubahan ini dan harus disupport oleh seluruh lapisan masyarakat kayak mulai dari pemerintah juga dan kita juga menjaga gitu nantinya ya. Problem kita saat ini kan itu pemerintah kita yang mungkin usianya kan di atas taruhlah 40 sampai 60 tahun yang dunianya jauh dengan anak muda sekarang. Orang-orang yang dulu usia 60 tahun itu mengalami 3 fase, tahun 80-an, kemudian tahun 90-an, tahun 2000-an yang kemudian ada digitalize gitu ya. Jadi mereka juga tidak utuh membahas tentang digitalize dan mereka punya problem tentang masa lalu mereka yang konvensional. Nah, problem masa lalu yang konvensional ini seakan-akan mau ditularkan kepada anak-anak yang jadi native generasi yang digital. Ini kan problem kita. Kita nggak bisa gitu loh. Memaksa anak-anak itu sesuai dengan usia kita yang lama. Oke, baik. Nih terakhir aku mau tahu dari Bang Agus sama Steven juga